Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Berau. Dahulu kala orang-orang suku Dayak Punan Sega yang pada zaman dahulu kala sangat dicintai para dewa. Mereka tidak mengenal rumah, belum mengenal cara bercocok tanam dan tidak pernah berburu binatang. Namun mereka hidup damai sejahtera, tidak pernah kekurangan apapun. Hidup mereka terpenuhi dari segala keinginan apa saja yang mereka inginkan seperti makanan, buah-buahan, daging, sagu, burung, dan madu akan tersedia hanya dengan mereka minta saja. Orang Punan tidak pernah bekerja berat, berpanas terik atau menyelam di sungai untuk mendapatkan ikan. Mereka ingin makan tinggal panggil saja. Orang Punan Sega selalu rukun, tidak pernah bertengkar, tidak pernah iri dengki, saling menyayangi satu sama lain, baik tua maupun muda. Bila mereka lapar dan ingin mendapat nasi, maka pusaka sendok nasi itu dipukul-pukulkan oleh ketua adatnya ke batang pohon durian sambil membaca mantra-mantra atau doa-doa pada para dewa dan nyanyian. Maka datanglah nasi yang masih panas ke hadapan mereka masing-masing. Lalu paha babi juga dipukul-pukulkan, maka datanglah daging babi yang panas dan sudah masak di hadapan mereka. Lalu kepala burung enggan juga dipukul-pukulkan ke batang durian, maka muncullah beberapa jenis daging burung yang sudah matang dan empuk. Mereka kemudian makan dengan lahap sesuai kebutuhan mereka. Dan setelah selesai makan, semua yang ada di hadapan mereka itu akan menghilang entah kemana. Lain untuk mendapatkan sagu, orang Punan Sega tidak perlu menebang pohon sagu. Mereka cukup membuat lubang di batang sagu. Lalu batang pohon sagu dipukul-pukul saja, maka sagu yang sudah bersih langsung keluar dari lubang batang pohon sagu tersebut. Setelah lama, orang tersebut berusaha mengetahui rahasia kehidupan suku Dayak Punan Sega ini, maka tahulah dia tentang rahasia mereka. Berita mengenai kehidupan orang Punan Sega pun orang Punan Sega pun tersebar, dan gemparlah berita itu menjadi buah bibir semua orang kampung di tepian sepanjang Sungai Sega dan sampai ke pesisir pantai dan negeri-negeri yang jauh. Dan mulailah banyak orang yang berusaha untuk memiliki pusaka suku Dayak Punan Sega itu. Namun mereka tidak ada yang berhasil karena kapak-kapak mereka yang sangat tajam sekalipun tidak dapat merobohkan pohon durian raksasa itu. Jangankan roboh, bahkan terluka pun tidak batang pohon durian itu. Dan pada suatu hari ada seorang yang bernama Bahnyangi yang ingin merebut pusaka Punan Sega tersebut. Dengan membawa kapak yang paling tajam, dia merangkak menuju pohon durian itu. Dengan cermat dan semangat, dia mulai menebang pohon tersebut. Namun setiap kali kapaknya melukai batang pohon tersebut itu, tiap kali pula batang pohon durian itu pulih seperti sedia kala. Hingga berhari-hari dia mencoba tapi tidak berhasil juga. Hingga akhirnya dia pulang dengan kecewa. Setelah kejadian itulah sepilah orang yang berniat untuk mencuri pusaka suku Punan Sega. Hingga kemudian ada orang sakti yang pergi jauh dari kampungnya untuk mencari kapak sakti Ngin Langit atau kapak sakti Pinggir Langit. Setelah mendapatkan kapak sakti tersebut, dia pun pergi menuju pohon durian suku Punan Sega dan langsung menebang pohon durian tersebut. Dengan kapak sakti tersebut,